Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten. Itu diantaranya emiten-emiten yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode saham SAMF yang dimiliki oleh Saraswanti Anugrah Makmur. Kemudian yang kedua adalah ZINC yang dimiliki oleh Kapuas Primakoal. Dan yang ketiga adalah TBIG, itu yang dimiliki oleh Tower Bersama Infrastruktur. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Saraswanti Anugrah Makmur. Jadi kalau kita perhatikan SAMF di tanggal 29 Oktober atau kemarin di hari Jumat itu dibuka di harga Rp890 dengan rentang harga 835 sampai dengan 935 rupiah dan ditutup di harga 915 atau menguat 30 poin atau 3,39% jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamis kemarin yang di 885 rupiah. SAMF sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 26,3 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 4,69 triliun dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi di 36,92 kali, di mana average price di perdagangan hari Jumat kemarin untuk SAMF adalah di 906,6 rupiah. Jika kita perhatikan perdagangan di hari Jumat kemarin untuk SAMF itu tampak SAMF paling banyak itu diperdagangkan di harga Rp930 itu sebesar 48.939 lot dengan 1089 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak untuk SAMF itu bidnya paling banyak antrean itu ada di harga penutupan di harga Rp910 itu sebesar 16.063 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean adalah di harga Rp930 sebesar 5.425 lot. Dan kalau kita melihat dari price daripada SAMF itu tampak dalam 30 hari terakhir up and down itu tampak SAMF ditutup hijau itu sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 12 hari, di mana rentang harga untuk SAMF sendiri dalam 1 bulan terakhir ini itu tampak rentang harganya dari 520 sampai dengan 935 rupiah. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SAMF saat ini yang di 915, boleh dikatakan dalam rentang waktu 1 bulan SAMF ini sudah cukup lumayan mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri itu tampak SAMF itu memiliki rentang harga di 388 sampai dengan 2.130 rupiah. Dan asing sendiri itu tampak bermain di SAMF pada hari Jumat kemarin itu asing melakukan net foreign buy itu hanya sebesar 7,83 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 952,83 juta rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 1,48 miliar rupiah. Kan tetapi di sini kami sedikit memberi catatan untuk SAMF. Kalau kita perhatikan di key statistik dari SAMF, walaupun dari earning per share-nya ini lumayan bertumbuh, akan tetapi perlu cuan mania agak sedikit hati-hati walaupun di profitabilitas juga lumayan bagus, akan tetapi kalau kita perhatikan di sini dari cash flow per share-nya itu minus, dan juga kalau kita lihat cash flow secara general ini juga minus sebesar 168,14 miliar rupiah. Jadi cuan mania perlu sedikit hati-hati untuk kalau ingin menghold dalam jangka waktu panjang, dan bagi kami sendiri sebaiknya SAMF ini diperdagangkan dalam jangka waktu pendek.
Dan kalau kita berpindah ke sisi bandarmologi daripada SAMF, itu tampak SAMF di tanggal 29 Oktober 2021 itu dari Bandar Detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker EP adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp917 dan broker AO itu adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita melihat dalam 1 minggu terakhir dari sisi Bandar Detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker MG itu sebagai top net buyer-nya di harga Rp838 dan broker EP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak harga sekarang itu sudah berada di area overbought, sehingga cuan money perlu sedikit hati-hati. Kan tetapi jarak dari percentage K dan percentage D ini masih agak cukup jauh, akan tetapi juga sedikit menukik di sini, sehingga cuan money perlu hati-hati nanti di perdagangan hari Senin besok. Diperhatikan dulu dalam 30 menit terakhir akan bergerak kemana. Dari sisi volumenya sendiri untuk SAMF dalam 1 minggu terakhir ini cukup lumayan bagus, di mana selalu berada di atas rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD-nya juga ini tampak garis MACD ini berusaha menjauh daripada garis signal dan telah berada di atas angka 0. Demikian pula dengan histogramnya juga bergerak menjauhi angka 0, sehingga terkonfirmasi tren ini masih belum berubah atau masih dalam uptrend. Dan dari sisi parabolik SAR juga itu mengkonfirmasi bahwa tren masih cenderung bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi MA-nya sendiri itu dari EMA 50 itu tampak di tanggal 25 Oktober ini menolak untuk membreak dari EMA 200, sedangkan dari EMA 13-nya sendiri ini tampak di hari kemarin di 27 Oktober ini berhasil memotong EMA 20 ke atas, sehingga terkonfirmasi dalam jangka waktu pendek secara minor trend ini tren masih bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk SAMF ini memiliki support pertama itu di harga 860 dan support keduanya di Rp790, sedangkan resisten pertama itu di 985 dan resisten kedua di Rp1070. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas selanjutnya. Itu adalah emiten yang dimiliki oleh Kapuas Prima Coal, itu dengan kode emiten adalah ZINC. Jadi kalau kita perhatikan ZINC itu di hari Jumat kemarin itu tampak dibuka di harga Rp126 dengan rentang harga Rp125 sampai Rp127 dan ditutup di harga Rp127 atau menguat sebesar 1 poin atau 0,79% jika dibandingkan dengan previous close dari Zinc ini adalah di Rp126. Dan Zinc sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp115,13 miliar dengan market cap itu sebesar Rp3,21 triliun dan price earning ratio-nya di 17,8 kali, di mana average price dari perdagangan di hari Jumat kemarin untuk ZINC itu adalah di harga Rp126. Dan ZINC sendiri itu diperdagangkan paling banyak itu di harga Rp126 itu sebesar 4.047.592 lot dengan 2.218 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar kemarin itu untuk ZINC itu tampak antrian terbanyak di posisi bidnya itu adalah di harga Rp124 itu sebesar 619.266 lot, dan di overnya sendiri kalau kita perhatikan itu paling banyak antrean itu ada di harga
Rp127 itu sebesar 392.349 lot. Dan SYNC sendiri dalam 30 hari terakhir up and down itu kalau kita perhatikan di price diary-nya itu tampak SYNC ditutup hijau itu sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 6 hari. Dan dari rentang harga dalam 1 bulan sendiri untuk SYNC itu memiliki rentang harga adalah di 115 sampai dengan Rp131, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SYNC saat ini yang di 127 ini sudah termasuk cukup mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi 3 bulan, 6 bulan, year to date maupun 1 year-nya, jadi harga SYNC ini masih berada di bawah harga rata-ratanya. Dan asing sendiri tampak di hari Jumat kemarin itu melakukan net foreign buy itu sebesar Rp7,9 miliar di emiten SYNC, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan pembelian sebesar Rp33,41 miliar, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp26,21 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan di hari perdagangan kemarin di hari Jumat itu tampak top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, dan top 5 broker itu tampak sedang melakukan small akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp126 dan broker AO adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir daripada pergerakan bandar detektor untuk SYNC itu tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan kompak, sedang melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya itu kembali di harga 125 dan broker AO adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan ini cukup lumayan cantik, di mana baru saja terjadi golden cross kemarin di tanggal 27, dan tampak harga kemungkinan akan segera bergerak ke atas karena di sini juga didukung oleh volume perdagangan daripada SYNC itu tampak volume perdagangannya itu sudah berada di atas dari rata-rata 20 hari terakhir, dan dari sisi MACD-nya ini juga sudah berusaha untuk melewati batas angka 0, dan garis MACD juga masih tetap berada di atas garis signal, dan histogramnya sendiri tampak itu sedikit menjauh daripada angka 0 sehingga terkonfirmasi tren masih akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau dari sisi parabolik SAR itu tampak memberikan informasi bahwa tren sedang bergerak ke bawah. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak dari moving average eksponensial itu tampak di hari kemarin itu EMA 13 ini sedang memotong EMA 20 dan EMA 8 maupun EMA 5 ini sedang bergerak tetap ke atas sehingga terkonfirmasi secara minor trend masih bergerak ke atas. Dan juga kalau kita perhatikan tampak daripada candlestick ini sedang berusaha untuk mencoba menembus daripada EMA 50, sehingga bagi kami untuk SYNC ini memiliki support pertama di 125 dan support keduanya di 123, sedangkan resisten pertama itu ada di 132 dan resisten kedua ada di Rp135. Dan untuk emiten yang ketiga yang akan kita bahas hari ini itu adalah emiten yang dimiliki oleh TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur. Jadi kalau kita perhatikan Tower Bersama Infrastruktur itu tampak di hari Jumat kemarin itu dibuka di harga Rp2.850 atau sedikit naik loncat dari penutupan di hari sebelumnya, di mana rentang harga dari TBIG sendiri itu tampak rentang harganya adalah dari Rp2.840 sampai dengan Rp2.950 dan ditutup di harga Rp2.940 atau menguat sebesar
120 poin atau 4,26% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp2.820. TBIG sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 169,15 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 66,61 triliun dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi di 50,21 kali, di mana average price dari perdagangan TBIG di hari Jumat kemarin adalah di Rp2.908,2. Kalau kita perhatikan TBIG itu di hari Jumat di tanggal 29 Oktober 2021 tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp2.930, itu sebesar 119.326 lot dengan 1.530 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan daripada TBIG itu tampak di bidnya itu antrian paling banyak adalah di harga Rp2.900, sedangkan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga Rp2.980 sebanyak 8.144 lot. Dari sisi price diary untuk up and down dalam 30 hari terakhir itu tampak kalau kita perhatikan TBIG itu ditutup hijau sebanyak 8 hari dan cantiknya itu adalah setiap hari Jumat dia tertutup hijau, dan ditutup merah itu adalah sebanyak 10 hari, dan juga merahnya itu selalu di hari Kamis di dalam 30 hari terakhir ini. Dan TBIG ini memiliki rentang harga untuk jangka waktu 1 bulan. Itu adalah rentang harganya di Rp2.720 sampai dengan Rp3.010, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga TBIG di Rp2.940 saat ini boleh dikatakan TBIG sudah cukup lumayan mahal. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp18,05 miliar, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp1,2 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp209,56 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan daripada TBIG itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp2.901 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor untuk TBIG itu tampak top 1 broker posisinya adalah netral dan top 3 broker itu dalam normal akumulasi, sedangkan top 5 broker itu dalam posisi big akumulasi, di mana broker AI adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp2.846 dan broker CS adalah sebagai top net seller-nya. Dan dari sisi stokastiknya sendiri itu tampak kemarin itu baru saja terjadi golden cross, sehingga harga kemungkinan cenderung akan bergerak ke atas, di mana hal ini juga didukung oleh volume perdagangan daripada TBIG di hari Jumat kemarin, di mana volume perdagangannya sudah menyentuh di atas dari volume rata-rata 20 hari terakhir. Dari sisi MACD-nya juga itu tampak baru saja terjadi perpotongan atau memantul dia ke atas, di mana garis MACD itu menolak untuk memotong garis signal, dan dari histogramnya sendiri itu sudah bergerak sedikit menjauh daripada garis 0, sehingga tren ini belum berubah untuk ke atas, di mana hal ini juga didukung oleh parabolic SAR, di mana parabolic SAR masih memberikan informasi bahwa tren masih cenderung bergerak ke atas. Dari sisi EMA-nya sendiri atau moving average eksponensial itu tampak sedang dari dari EMA 5, 8 maupun 13 ini sedang bergerak ke atas, dan tampak dari candlestick-nya sendiri itu tampak di hari Jumat kemarin ini sedang menguji dari EMA 50-nya, sehingga kalau ini berhasil tertembus di hari pembukaan Senin besok,
maka terkonfirmasi tren akan bergerak kembali ke atas, sehingga bagi kami TBIG ini memiliki support pertama itu di harga Rp2.900 dan support keduanya di Rp2.850, di mana resisten pertama itu ada di harga Rp3.010 dan resisten kedua di Rp3.070. Jadi demikianlah informasi yang bisa kita sampaikan untuk analisa rekomendasi saham dari emiten yang dimiliki oleh Saraswati Anugrah Makmur, kemudian Kapuas Primakoal dan Tower Bersama Infrastructure. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tegaskan, jadi tolong hati-hati jika ada emiten yang memiliki cash flow yang minus, sedikit perlu perhatian khusus. Dan juga untuk trading plan serta money managementnya tolong dijalankan dengan ketat. Dan kami sekali lagi garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.